Gerakan People Power atau Revolusi ETSA tahun 1986 di Filipina merupakan tonggak besar dalam sejarah perlawanan non-kekerasan dunia. Aksi ini muncul dari akumulasi ketidakpuasan rakyat terhadap rezim Ferdinand Marcos yang sejak 1972 memberlakukan martial law atau darurat militer untuk membungkam oposisi dan mengendalikan media serta ekonomi. Kejatuhan ekonomi, korupsi sistemik, serta meningkatnya ketimpangan sosial menambah penderitaan rakyat. Titik baliknya terjadi ketika Benigno Ninoy Aquino Jr., tokoh oposisi utama, dibunuh pada 1983 sepulang dari pengasingan. Pembunuhan ini memicu kemarahan nasional dan menjadi simbol bahwa kekuasaan Marcos sudah kehilangan legitimasi moralnya. Contohnya seperti pemakaman Aquino yang dihadiri lebih dari 2 juta orang, menandakan munculnya solidaritas rakyat lintas kelas sosial dari buruh, mahasiswa hingga kaum religius yang kelak menjadi kekuatan utama di balik People Power. Gerakan puncaknya berlangsung pada 22-25 Februari 1986 di Epifanio de los Santos Avenue atau disingkat sebagai ETSA, Manila setelah pemilu kilat atau snap election 1986 yang diduga curang. Corazon Aquino, istri mendiang Ninoy, menjadi simbol perlawanan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Juan Pos Enrile dan Wakil Kepala Staf Fidel Ramos membelot dari Marcos dan berlindung di kamp militer Krem. Dukungan rakyat segera mengalir ketika Kardinal James Sin, pemimpin Gereja Katolik Manila, menyerukan umat untuk turun ke jalan melalui siaran Radio Veritas. Contoh relevannya, selama 4 hari, jutaan warga dari berbagai kalangan berbaris di ETSA membawa rosario, bunga, dan makanan untuk tentara yang membelot tanpa satupun tembakan dilepaskan. Tentara Marcos akhirnya mundur tanpa kekerasan. Pada 25 Februari 1986, Ferdinand Marcos melarikan diri ke Hawaii dan Corazon Aquino dilantik sebagai presiden baru. Keberhasilan People Power menandai berakhirnya 21 tahun kekuasaan otoriter dan kembalinya demokrasi. Di Filipina, setelah Marcos jatuh, pemerintah Aquino memulihkan konstitusi 1987, menjamin kebebasan pemilu yang bebas dan pembatasan masa jabatan presiden. Gerakan ini juga menjadi inspirasi global bagi perjuangan kekerasan di negara lain, seperti gerakan anti-diktator di Korea Selatan dan Indonesia pada akhir 1990-an. Contoh relevan, pada tahun 2001, muncul gerakan serupa yang dikenal sebagai People Power 2 ketika rakyat menuntut pengunduran diri Presiden Joseph R. Estrada akibat kasus korupsi. Pola mobilisasinya hampir sama. Massa sipil, gereja, media, dan sebagian militer bersatu mendorong perubahan tanpa kekerasan. Namun, sejumlah akademis menilai walaupun berhasil menumbangkan tirani People Power, tidak sepenuhnya menghapus dominasi elit politik lama. Banyak posisi penting tetap dikuasai oleh keluarga politik besar, termasuk keluarga Marcos yang kelak kembali ke panggung kekuasaan. Selanjutnya, saya sebagai narator 4 ingin melanjutkan perspektif akademis, kritik, dan relevansi kontemporer. Secara akademis, People Power dipandang sebagai contoh klasik keberhasilan perlawanan sivil non-kekerasan yang menunjukkan bahwa legitimasi politik bisa bergeser tanpa pertumpahan darah. Teori civil resistance menjelaskan keberhasilan ETSA karena partisipasi besar rakyat dan defeksi elit militer yang melemahkan pilar kekuasaan rezim. Namun, kritik modern mengingatkan bahwa narasi revolusi rakyat murni cenderung menyederhanakan peran gereja Katolik, elit bisnis, dan aktor internasional. Contoh relevan, saat peringatan ETSA ke-37 tahun 2023, ironi muncul ketika Ferdinand Bongbong Marcos Jr., putra mantan diktator, menjabat sebagai presiden. Hal ini memicu perdebatan di media dan akademik tentang ingatan kolektif dan pelajaran sejarah. Apakah semangat People Power masih
hidup atau justru terkikis oleh revisi sejarah?